dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja Komite 1 DPD RI dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara pada hari ini kami buka dan terbuka untuk umum. Dari Undang-Undang ASN terbaru ini, antara lain penguatan pengawasan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN. Pegawai ASN juga memperoleh jaminan sosial yang terdiri dari beberapa jaminan seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Penerimaan jaminan pensiun serta jaminan hari tua akan dibayarkan kepada pegawai ASN setelah menyelesaikan tugas bekerja. Larangan bagi instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN, dan khusus bagi tenaga honorer, penataannya wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Berdasarkan hal yang kami sampaikan sebelumnya, Komite 1 DPD RI memandang perlu melaksanakan rapat kerja dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk melihat sejauh mana pelaksanaan penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen kepegawaian, dan pelaksanaan sistem meritokrasi di birokrasi pemerintahan. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya kami persilakan Kepala BKN untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam damai, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Komite 1 DPD RI, Bapak Dr. Andi Sofyan. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Dr. Mudi, Pak Wakil Ketua Komite 1, Pak Pendeta Pemberat Syakian, sahabat saya Pak Hasan Basri dari Kaltara, Ibu Lani, Ibu Anyarina, mentor saya Pak Amirul, terima kasih, dan Pak Rami. Kalau Pak Amirul saya kabar beliau udah Komisi 2. Bapak dan Ibu, terima kasih ulangan kami. Jadi saya memperkenalkan, sebelah kiri saya mungkin sudah kenal Pak Waka, Pak Haryomo, kemudian sebelah kiri lagi Pak Deputi yang menangani infrastruktur dan sekaligus PRT Deputi Pengawasan Pak Suharmen. Yang ujung paling kiri Pak Ketua Pak Herman yang menangani manajemen Talumpa, dan sebelah kanan saya Pak Deputi Pak Aris yang menangani pelayanan, mutasi, kenaikan pangkat, pemberian NIP, dan yang sebelah kanan saya Bu Sesma, Bu Imas. Ibu dan Bapak, hari ini kami mendapatkan undangan untuk melaporkan perkembangan seleksi ASN di tahun 2024. Dalam seleksi ini kita bagi dua fase, pertama untuk CPNS dan yang kedua untuk P3K tahap 1. Sebagaimana yang sudah berjalan tahapannya, Ibu dan Bapak, fase 1 dan fase 2 untuk CPNS dan P3K untuk menggenapi jumlah ASN kita, ya, yang sekarang berjumlah 4,7 juta kurang lebih, dengan sebaran yang sangat bervariasi pendidikannya. Ini dari SD sampai dengan SMA masih ada, D1 sampai dengan D3 juga banyak. Yang paling banyak adalah diploma 4 dan S1 3,0 ya, 3 juta, kemudian S2 505.000 dan S3 44.000. Kalau dari sisi klasifikasi PNS dan P3K, PNS kita 3,5 juta, P3K-nya 1,1 juta, kurang lebih PNS 75% dan P3K 25%, kondisi existing. Dan sekarang kita sedang memproses penambahan untuk CPNS dan P3K. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita melihat proporsinya dari sisi yang kita kerjakan saat ini, kita mendapatkan formasi yang dibagi di instansi. Untuk CPNS itu 248.970. Untuk CPNS ini ada di
slide 7. Kemudian untuk formasi P3K ada 1.017.111 untuk P3K. Nah, ini terbagi dalam beberapa klaster. CPNS itu di kota ada berjumlah 12.160, kemudian di provinsi 22.141, di KL yang paling banyak 114.546, dan di kabupaten 100.123. Ini sebaran formasi CPNS. Kemudian P3K yang paling banyak ada di tingkat kabupaten 496.016 formasi, kemudian di Kementerian Lembaga 300.394 formasi, di provinsi 135.932, dan di kota 114.769. Jadi dari formasi ini total tersedia di tahun 2024 1.266.081 formasi. Dan ini Bapak dan Ibu yang sudah berproses perlu kami laporkan, sampai dengan saat ini ada instansi yang khusus P3K-nya itu ada yang menambah, ada yang membatalkan. Tapi kalau dihitung total semua dari di slide ke-8, ada instansi seperti Kementerian Pan-RB menambah formasi dari 20 menjadi 153, tapi ada juga beberapa kabupaten yang mengurangi formasinya. Totalnya formasi P3K itu berkurang 10.958. Ini tidak dipakai karena tidak sesuai, misalnya mereka tidak membagi untuk sopir, pramusaji, itu sudah ingin dihilangkan, tidak mau formasi seperti itu. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin melaporkan untuk progres CPNS terlebih dahulu. Kalau kita melihat dari sisi formasi, yang CPNS ada 246.390 formasi. Sampai dengan akhir yang pelamar final sampai dengan seleksi itu besar 3,5 juta. Kami ambil dua digit saja biar cepat, 3,5 juta. Kemudian dari yang melamar itu yang memenuhi syarat 3 juta, yang tidak memenuhi syarat kemudian dihitung ada 532.000. Sampai dengan akhir tes selesai, yang memenuhi syarat sesuai dengan jumlah formasi ada 72%, dan lulus secara jumlah adalah 178.430 orang. Kami perlu melaporkan kepada Bapak dan Ibu, BKN mengolah nilai seleksi kompetensi dasar dengan 40% persentasenya untuk nanti final penilaiannya, dan kompetensi bidang 60%, tapi ada instansi tertentu yang memberikan bobot tertentu kompetensi teknis. Jadi ada beberapa instansi yang meminta ke Kemenpan untuk kompetensi teknis tambahan. Beberapa yang sering muncul di dalam seleksi ini adalah ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga ada beberapa cara pengisian kebutuhan yang terpetakan. Misalnya ketika kebutuhan yang umum belum terpenuhi, bisa diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus dengan jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan penempatan yang sama. Kemudian ketika ada kebutuhan khusus belum terpenuhi, diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama, dengan jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan unit penempatan yang berbeda. Jadi ini bisa pindah unit instansinya tetap dan pindah unit kerjanya. Dan yang C, yang klasifikasi terakhir, kalau kategori umum dan khusus belum terpenuhi, diisi dari pelamar dengan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus
khusus lainnya dengan jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan unit penempatan yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas SKD. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat beberapa pertanyaan yang sering muncul, ini mungkin juga sudah masuk ke handphonenya Bapak dan Ibu, WhatsApp-nya yang menanyakan kalau sudah 1 tahun kontrak dan dapat izin dari PPK dan lulus seleksi, boleh nggak, atau P3K mendaftar ikut CPNS boleh atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu, dari pemerintah membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya kontraknya sudah 1 tahun dan mendapat izin dari PPK. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Nah, kemudian yang bersangkutan harus minta berhenti sebagai P3K. Sampai dengan akhir Bapak dan Ibu, untuk tes CPNS sekarang sudah sampai tahapan Pak Aris pemberian NIK ya. Sudah sampai pemberian NIK, tapi ada beberapa kabupaten yang karena persoalan pilkada dan ada di satu provinsi yang belum menyelenggarakan kompetensi bidang. Ini ada dari Asmat, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Lani Jaya, Zalimu, Buka, Puncak Jaya, Bovendikul, Yapen, Jaya Wijaya, Mapi, Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, dan Provinsi Pegunungan Bintang. Ya Bapak semua, kemarin Pak PJ Gubernur dan PJ Bupati pada menghubungi kami, akan diserahkan menunggu pada Bupati dan Gubernur definitifnya ini untuk menyelesaikan masalah CPNS yang belum dilaksanakan SKB-nya. Mohon izin kami melanjutkan untuk melaporkan progres seleksi P3K tahap 1. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat P3K ini memang prosesnya jauh lebih rumit daripada seleksi CPNS. Pasti sudah masuk ke WhatsApp Bapak dan Ibu, ke medsos Bapak dan Ibu, bagaimana permintaan kawan-kawan kita yang sudah terdata di database, kemudian belum terdata dalam database tapi sudah 2 tahun bekerja, belum terdaftar dalam database tapi terdaftar dalam Dapodik. Ini untuk para tenaga pendidikan guru terutama. Nah, perlu kami laporkan formasi yang dipakai untuk P3K adalah 1.006.153. Kemudian yang mendaftar sampai dengan akhir di kolom yang paling kanan, Bapak Ketua dan Bapak Ibu semua, mendaftar sampai selesai itu 1.396.739, dan yang memenuhi syarat saat mendaftar 1.357.205. Yang tidak memenuhi syarat, berkasnya tidak memenuhi syarat, itu 39.496. Kemudian formasi yang dimintakan oleh instansi yang setelah disusun ranking itu terdapat 676.482 formasi. Ini yang bisa langsung diangkat penuh waktu. Ini tidak ada isu, langsung bisa kita proses. Dan sampai sekarang yang sudah pengisian data berjumlah 671.642. Dari formasi 1.006.000 tadi, sekarang sisa formasi ada 329.671. Sedangkan dari sisa yang mendaftar dan ikut tes, paruh waktunya 680.000. Nah, yang paruh waktu inilah yang nanti harus kita carikan solusinya untuk formasinya, karena formasi belum tersedia di 1.006.000. Maka di tahap kedua yang sekarang sedang berlangsung itu nanti akan memperebutkan, nanti juga saya sampaikan di slide berikutnya, yang sekarang berlangsung Bapak Ketua, untuk tahap 2 nanti akan memperebutkan yang 329.671. Ini tersebar di 587 instansi. Nah, formasi
kita itu 329, jumlah pelamar finalnya 1.075.000. Ini nanti perlu kita pikirkan kembali, sisanya ini perlakuan kita harus seperti apa. Ini Bapak dan Ibu, yang kalau dari 1.075.000 ini yang terdata di database BKN itu sudah 207, kemudian yang bekerja 2 tahun lebih tapi tidak ada dalam database itu 867.000. Ini nanti memperebutkan 329.671 formasi. Perlu kami laporkan Bapak beberapa permasalahan yang sering muncul yang tapi teknis sudah bisa kami selesaikan, hanya perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya di Komite 1 ini beberapa persoalan teknis. Misalnya ketika instansinya tidak membuka pendaftaran P3K, akhirnya Pak Mendagri di rapat tanggal 8 Februari mendorong instansi untuk membuka. Akhirnya dibukalah di pendaftaran kita tahap 2 dan kabupaten kota provinsi mulai menambah formasi untuk menampung honorer yang belum masuk di tahap 1. Selebihnya adalah persoalan-persoalan teknis yang tim teknis, tim kerja di helpdesk terus membantu para pelamar. Tahapan sekarang Bapak dan Ibu untuk tes tahap 2 itu masuk pada masa sanggah. Nah, di dalam masa sanggah yang paling banyak menjadi penyebab tidak lulus adalah ketidaksesuaian dokumen. Jadi ketidaksesuaian dokumen, mereka menyatakan masih sudah bekerja lebih dari 5 tahun, 7 tahun, ternyata tidak lulus. Nah, ini diselesaikan di instansi tempat para honorer bekerja dan melamar. Ini gambaran sampai dengan tahap yang kedua. Kalau yang tahap pertama, Bapak dan Ibu, relatif sudah selesai dengan PPK penuh waktu, nanti 676 di slide ke-15. Saya ulangi nanti untuk Bapak dan Ibu semuanya di slide ke-15. Yang tahap 1 sudah selesai semua, tinggal sekarang mulai pemberkasan untuk yang P3K penuh waktu. Yang tadi saya sampaikan, tingkat kelulusannya 67,2%. Ada memang beberapa Bapak instansi yang menunda pengadaan ASN di tahun anggaran 2024 ya. Juga formasinya dari pelamar P3K tahap 1 nanti yang bisa dioptimalkan di tahap 2. Yang tadi ada beberapa yang tidak dipakai, nanti bisa dipakai di tahap yang kedua. Kemudian secara keseluruhan perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ketua, penataan kita ini yang harus kita selesaikan bersama-sama yang sudah ada dalam database 1.789.051 tenaga honorer yang kemarin di tahap 1 ya sudah relatif selesai, kemudian sekarang masuk di tahap 2. Nanti yang ada di kolom kanan, tahap 1 kemarin sudah 1.455.142 ikut mendaftar. Kemudian masih banyak yang tidak mendaftar, kita perpanjang dan dibuat tahap 2 sampai diperpanjang 3 kali untuk memberi kesempatan. Sampai dengan perpanjangan yang ketiga yang berakhir tanggal 20 Januari ya. Kemudian kita bisa melihat sampai dengan tahap 2 yang tidak mendaftar di tahap 2, daftar tahap 2 itu ada 207.460.000 dan yang tidak mendaftar ada 180.306. Inilah kondisi terakhir yang perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu di ruangan ini. Selamat datang Pak Wakil Pak Bahar. Yang terakhir yang perlu kami laporkan, dari 180.000 yang tidak mendaftar itu terjadi karena sudah tidak aktif bekerja, ada 64.142. Kemudian dari instansinya tidak merekomendasikan lagi, seperti cleaning service, sopir ya, seperti itu. Kemudian
kemudian sudah memasuki usia pensiun ada 11.000, meninggal dunia ada 6.000, kemudian sudah menjadi ASN 3.022 dan tidak memiliki ijazah 1.465. Jadi dari yang ada dalam database 180.000 tidak mendaftar lagi di tahap 2 dengan kondisi seperti ini. Ini gambaran lengkap Bapak dan Ibu upaya penataan ASN sebagaimana yang dimandatkan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Mohon masukan, mohon saran Bapak dan Ibu untuk kita bisa menuntaskan insya Allah tahun ini penataan ASN kita ya dengan jalur P3 dan CPNS bisa kita selesaikan, karena Pak Muhdi Bapak tahu betul dari awal menangani ini, dan Ibu Bapak semuanya sekarang permintaan yang fresh graduate juga tinggi sekali. Mereka meminta untuk dibuka tes CPNS jalur fresh graduate, karena yang teman-teman di fresh graduate kami monitor dari masukan di WhatsApp grup, di media sosial, mereka menanyakan kapan yang fresh graduate dibuka. Ini pemerintah dari 2024-2025 P3K terus yang akan diselesaikan. Nah, kami menyampaikan ini kita selesaikan dulu P3K yang ada di database dan yang sudah 2 tahun bekerja. Nanti setelah itu kita akan mulai untuk yang fresh graduate. Demikian Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu, seluruh anggota Komite 1. Terima kasih banyak. Mohon masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.